Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Kamu udah pernah dengar BRICS? Itu singkatan dari 5 negara besar, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS itu kelompok negara berkembang yang memiliki peran penting dalam perekonomian global dan berupaya menciptakan kerjasama ekonomi dan geopolitik yang lebih besar. Dan sekarang, Indonesia resmi bergabung. Iya, kita nggak lagi cuma main di lingkup ASEAN. Sekarang kita duduk bareng negara-negara dengan pengaruh ekonomi besar di dunia. Gabung BRICS itu bukan cuma soal gengsi, tapi soal peluang baru. Pasar ekspor lebih luas, pendanaan infrastruktur, sampai posisi tawar yang makin kuat di level global. Tapi yang nggak semua hal indah datang tanpa konsekuensi. Ketergantungan ke negara besar, gesekan politik, dan pertanyaan soal arah ekonomi kita ke depan, itu semua juga muncul. Nah, video ini bakal ngajak kamu buat lihat lebih dalam, apakah gabung BRICS itu langkah maju yang cerdas, atau malah bisa jadi jebakan baru. Selama ini, kita kenalnya Indonesia aktifnya di ASEAN, ya kan? Tiap ada summit atau pertemuan regional, Indonesia pasti nongol. Tapi sekarang, kita naik level. Gabung BRICS, gengnya negara-negara berkembang dengan ekonomi raksasa. Jadi, jangan heran kalau besok-besok Indonesia satu meja sama India, Rusia, bahkan Tiongkok. Ini kayak naik kasta dari main lokal ke main internasional. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa baru sekarang? Apa yang sebenarnya dikejar Indonesia? Dan BRICS ini sebenarnya isinya ngapain aja sih? Oke, mereka ini negara-negara berkembang, tapi udah punya pengaruh ekonomi yang serius. Dulu, istilah BRICS muncul buat nyebut negara yang tumbuh cepat, tapi bukan bagian dari negara kaya. Sejak 2024, BRICS mulai buka pintu buat anggota baru, termasuk Indonesia, Mesir, Argentina, dan Uni Emirat Arab. Jadi sekarang, Indonesia udah duduk di meja besar. Tapi ini bukan soal gengsi doang. BRICS punya agenda nyata, kerjasama dagang, investasi, bahkan wacana pakai mata uang sendiri selain US dollar. Ini kayak kumpulan negara yang bilang, kami juga mau bikin aturan, nggak cuma ngikutin. Nah, dengan posisi baru ini, manfaat apa yang bisa kita dapat? Gabung BRICS tuh untungnya lumayan banyak kalau dimanfaatkan dengan benar. Pertama, soal pendanaan. BRICS punya bank sendiri, namanya New Development Bank. Kita bisa dapat pinjaman buat bangun jalan, pelabuhan, sampai energi terbarukan, tanpa harus minta dari negara-negara barat. Yang kedua, pasarnya luas. Negara anggota BRICS itu gede-gede populasinya. Artinya, peluang produk Indonesia buat ekspor jadi makin terbuka. Ketiga, posisi tawar kita naik. Nggak cuma jadi pengamat, sekarang kita bisa ikut bentuk arah kebijakan global. Dan terakhir, tentu saja investasi. BRICS bisa jadi jembatan buat masukin modal ke sektor penting, dari teknologi sampai UMKM. Tapi ya, belum tentu semua hal berjalan mulus. Oke, gabung BRICS itu kelihatan keren, tapi semua langkah besar selalu punya risiko. Yang pertama, ketergantungan ke China. Dalam hal ekonomi, di BRICS, China itu paling kuat. Kalau kita nggak hati-hati, bisa-bisa arah kebijakan kita malah ikut-ikutan terus. Yang kedua, gesekan sama negara barat. BRICS ini bisa dianggap penantang G7. Kalau Indonesia terlalu condong ke satu sisi,
bisa aja hubungan dagang dan investasi kita sama Barat itu terganggu. Dan terakhir, tekanan diplomatik. Kita harus tetap cerdas jaga posisi netral dan mandiri. Jadi, gabung BRICS itu bukan akhir masalah. Justru ini awal tantangan yang butuh strategi dan arah yang jelas. Nah, sekarang kita lihat peta globalnya. Di satu sisi ada G7, negara maju yang selama ini jadi pusat kekuatan ekonomi. Di sisi lain ada BRICS, yang mulai unjuk gigi. Apakah ini saingan? Mungkin aja, tapi bisa juga saling melengkapi. BRICS muncul karena banyak negara berkembang pengen suara mereka lebih didengar. Indonesia ada di posisi unik. Kita punya hubungan baik dengan G7. Sekarang juga duduk di BRICS. Tapi di posisi tengah kayak gini, kita harus pintar. Jangan cuma ikut arus, tapi bisa manfaatin dua-duanya buat kepentingan dalam negeri. Jadi, bukan soal pilih blok mana, tapi soal bisa manfaatin posisi buat bantu rakyat sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, semua ini ngaruh nggak ke kita yang di rumah? BRICS, geopolitik, diplomasi global, kedengarannya jauh ya dari rumah. Tapi jangan salah, dampaknya bisa sampai ke isi dompet kita. Misalnya, kalau Indonesia dapat pendanaan dari BRICS, bisa dipakai buat bangun infrastruktur, jalan, sekolah, fasilitas umum. Bisa juga bantu UMKM lewat akses modal murah. Bahkan kalau kerjasama mata uang berjalan, kita nggak harus terlalu tergantung US dollar. Itu bisa bantu stabilin nilai tukar dan harga-harga barang. Tapi ingat, semua ini butuh pengelolaan yang hati-hati. Salah langkah sedikit, bisa-bisa utang membengkak atau inflasi naik. Jadi, penting buat kita sadar, keputusan besar di atas sana, efeknya bisa sampai ke harga mie instan di warung Madura sebelah rumah. Gabung BRICS bukan soal pindah geng, bukan soal ikut siapa dan ninggalin siapa. Ini soal kita masuk ke panggung global dan punya suara. Tapi yang lebih penting, kita juga harus punya arah. BRICS bisa jadi peluang, tapi tanpa arah yang jelas, kita bisa ikut arus dan malah hanyut. Indonesia perlu tetap mandiri. Kerjasama? Iya, tapi bukan berarti nurut semuanya kan? Tujuannya harus satu, ekonomi yang adil, kebijakan yang berdaulat, dan rakyat yang diuntungkan. Karena di dunia yang makin ramai, yang bertahan bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling tahu dia mau kemana. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.